Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Berbicara tentang Mahdawiyah yang merupakan salah satu poin penting dalam akidah pengikut Ahlul Bait alaihimussalam, tentu ini sangat urgen, sangat perlu untuk kita pahami secara menyeluruh, dan syubha-syubha yang mungkin terkait dengan masalah Mahdawiyah ini seharusnya seorang pengikut Ahlul Bait sudah mempunyai jawabannya. Di awal saya akan memberikan sebuah muqaddimah. Dalam muqaddimah ini bahwa kita semua tahu bahwa para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk seluruh alam. Kalau kita baca ayat umumnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Nah, ini mengisyaratkan bahwa ketika Allah memilih Adam, Nuh, kemudian keluarga Ibrahim, keluarga Imran, seperti Nabi Allah Musa ibn Imran. Dalam keluarga Ibrahim ada pribadi agung Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ini adalah alal alamin. Allah pilih untuk seluruh semesta. Dan terkait dengan Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, Allah secara khusus juga menegaskan di Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dari sini kita mampu menyimpulkan bahwa risalah para nabi atau risalah Allah yang dibawa oleh para nabi itu bersifat al-alamin, bersifat menyeluruh, dan tidak hanya untuk bagian tertentu dari muka bumi ini saja. Karena itu kita kemudian mengenal ada dua konsep, ya. Ada konsep al-khilafah al-ilahiyah dan juga ada konsep al-khilafah al-bashariyah. Al-khilafah al-ilahiyah adalah sebuah konsep di mana konsep ini meyakini bahwa para pemimpin umat manusia di muka bumi ini adalah mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai awal hingga akhir. Seperti Adam, Nuh, kemudian Musa, Ibrahim, Isa, Ar-Rasul Muhammad, dan kemudian kita pengikut Ahlul Bait pasca Ar-Rasul meyakini 12 imam suci yang menjadi kelanjutan daripada nubuah, yaitu marhalah al-imamah. 12 imam ini pasca wafatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi dimulai dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam hingga seperti sekarang ini kita berada di zaman Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Artinya kita pengikut Ahlul Bait dari awal sampai akhir periode dunia ini kita meyakini al-khilafah al-ilahiyah. Sementara saudara-saudara kita Ahlus Sunnah mungkin sama dengan kita di awal, mereka meyakini al-khilafah al-ilahiyah. Mereka meyakini Adam, meyakini Nuh, meyakini Ibrahim, meyakini Musa, Isa, Muhammad. Tapi pasca Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kemudian mereka beralih dari al-khilafah al-ilahiyah ke al-khilafah al-bashariyah. Artinya pemimpin yang dipilih oleh manusia dan tidak ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhirnya mereka pun akhirnya harus kembali kepada al-khilafah al-ilahiyah, karena dalam literatur mereka masalah Imam Mahdi dan munculnya Imam Mahdi di akhir zaman itu juga sesuatu yang bersifat mutawatir, sebuah prinsip yang tidak bisa ditolak. Dan mereka juga meyakini bahwa Imam Mahdi mereka itu tidak dipilih oleh manusia tapi ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau saudara-saudara kita ahli sunnah, mereka di awal meyakini al-khilafah al-ilahiyah, pasca Ar-Rasul mereka menggunakan al-khilafah al-bashariyah, namun di akhir nanti mereka kembali kepada al-khilafah al-ilahiyah.
Berbeda dengan kita yang memang sejak awal sampai akhir meyakini al-khilafah al-ilahiyah. Nah, ini adalah sebuah muqaddimah. Kemudian kita akan masuk pada bahasan atau pembahasan berikutnya, bahwa sebenarnya masalah Imam Al-Mahdi ini adalah masalah yang menjadi kesepakatan baik di tubuh umat Islam antara Sunnah dan Syiah maupun antara umat Islam dengan mereka yang beragama lain. Artinya bahwa di akhir zaman akan datang seorang penyelamat atau juru selamat yang akan memenuhi dunia ini dengan keadilan. Itu merupakan kesepakatan semua agama, ideologi. Kalau kita berbicara di antara umat Islam sendiri yang diwakili oleh Sunnah dan Syiah, masalah Imam Mahdi ini adalah sebuah masalah yang sifatnya mutawatir. Artinya tidak bisa dibantah, tak terbantah, bahwa literatur baik Ahlu Sunnah maupun Syiah, masalah Imam Mahdi ini adalah sesuatu yang ada dan tidak bisa dihapus dari literatur Syiah dan Ahlu Sunnah. Kemudian ada juga banyak ayat yang mengisyaratkan tentang masalah Imam Mahdi ini. Di antaranya ayat annal arda walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Nah, bahwa dalam ayat ini ditegaskan bahwa nanti pewaris bumi ini jadi bukan hanya tempat tertentu, tapi pewaris seluruh bumi ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, terkait dengan kita pengikut Ahlul Bait, ketika kita meyakini pasca Rasul ada 12 imam, dan imam ke-12 kita itu sudah lahir pada 15 Sya'ban tahun 255 Hijriyah, kemudian tentang Imam Mahdi ini ada masalah-masalah yang terjadi, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di antaranya adalah peristiwa Al-Ghaibah As-Sughra dan Al-Ghaibah Al-Kubra. Nah, Al-Ghaibah As-Sughra itu sekitar 70 sekian tahun, di mana Imam Mahdi memang gaib, tidak bisa ditemui secara langsung, namun beliau masih punya wakil-wakil yang bersifat resmi, artinya wakil-wakil yang definitif yang bisa diketahui Fulan bin Fulan, kemudian Fulan bin Fulan, nah seperti itu. Nah, pasca ini yang kita kenal dengan era An-Nuwab Al-Arba'ah, 4 wakil Al-Imam Al-Mahdi ajarallahu ta'ala farajahu syarif di masa kegaiban Sughra. Nah, kemudian setelah masa itu atau pasca wafatnya wakil yang keempat, tidak ada wakil resmi lagi atau definitif lagi yang diangkat oleh Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi kemudian memberikan wakalah yang bersifat ammah, artinya kepada para ulama dan para fuqaha yang umana, yang dapat dipercaya, yang so'inan di nafsi, hafidhan di dini, dan lain sebagainya. Artinya secara umum wakalah diberikan kepada seluruh ulama yang memenuhi syarat. Dan itulah yang kita kenal dengan era Ghaibah Al-Kubra, di mana Imam Mahdi tidak punya wakil yang bersifat definitif, tapi wakil secara umum. Dan masa kegaiban Kubra ini berlangsung cukup panjang, cukup lama, artinya sudah lebih dari 1000 tahun. Dan tentu keyakinan kita akan masalah imamah, terkhusus mengenai Imam Mahdi yang punya masalah kegaiban ini, tentu mendapatkan banyak serangan dan timbul banyak syubhah terkait dengan kegaiban sang pemimpin ini. Nah, terkait masalah Mahdawiyah, memang mungkin pertanyaan yang paling awal ditanyakan adalah kenapa gaib? Kenapa pemimpin ini harus gaib? Limadza ghaba? Kalau emang dia pemimpin, kenapa dia gaib? Jawabannya adalah kalau kita kembali kepada riwayat ada yang mencatat bahwa khaufan ya minal qatl, artinya bahwa digaibkannya Imam Mahdi ini tujuannya untuk menyelamatkan beliau dari pembunuhan oleh musuh-musuhnya.
Ada juga riwayat yang lebih apa namanya, lebih umum lagi berbicara bahwa ini adalah rahasia dari rahasia-rahasia Allah yang tidak akan terungkap kecuali bersama saat kemunculannya. Ada juga yang menyatakan bahwa kegaiban ini adalah sebagai ujian bagi apa namanya itu keimanan, karena memang agama Islam ini dasarnya adalah mengimani kegaiban. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqun? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi memang syarat utama orang untuk bisa beragama dengan agama ini adalah kemampuan mereka untuk mengimani yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tentu terkait kegaiban ini ada banyak pembahasan, namun saya tidak akan bahas secara khusus, tapi itulah beberapa alasan kenapa beliau digaibkan. Kemudian yang paling penting adalah tentang makna kegaiban. Banyak orang yang memahami, khususnya orang-orang yang tidak akrab dengan akidah Syiah, mereka mengatakan bahwa apa artinya imam yang gaib. Sementara dalam keyakinan kita, kegaiban ini hanya beliau tidak bisa dikenali identitasnya, tapi beliau ada, beliau hadir, beliau di tengah-tengah kita, beliau punya aktivitas, beliau tetap memimpin, tidak gugur kepemimpinannya dengan kegaiban. Kegaiban hanya sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana akhirnya Allah membuat orang tidak mampu mengenalinya sampai nanti saat zuhur. Jadi beliau bukan libur menjadi imam, beliau tetap aktif sebagai imam, hanya saja identitasnya tidak bisa dikenali oleh umat manusia. Itulah makna kegaiban, atau kalau dalam bahasa riwayat laksana matahari yang ditutup oleh awan. Artinya meskipun matahari ketika ditutup oleh awan itu matahari yang tak terlihat, tapi sinarnya masih masih menerangi. Itu adalah makna kegaiban. Dan sebenarnya imamah ini adalah kelanjutan daripada nubuwah. Artinya imamah ini adalah sebuah jabatan yang bersifat ilahi dan tidak akan gugur apakah dia diterima atau dia tidak diterima. Artinya nabi tetap nabi meskipun seluruh masyarakatnya tidak memberi tempat kepada nabi itu. Seperti Nabi Allah Nuh alaihissalam, masyarakatnya tidak memberi tempat, semua menolaknya, tapi penolakan mayoritas masyarakat tidak menggugurkan nubuahnya. Jadi seorang nabi meskipun dia tidak memimpin, meskipun dia tidak berkuasa, tapi tetap saja dia adalah nabi. Nah, para imam juga begitu, karena imamah adalah kelanjutan daripada nubuah, maka imam itu tetap imam meskipun mereka diterima, ditempatkan sebagai pemimpin atau tidak, tetap mereka imam. Imamah tidak akan gugur meskipun mereka tidak diberi tempat oleh masyarakatnya. Sebagaimana imamah juga tidak akan gugur hanya dengan identitas seorang imam tidak dikenali oleh kebanyakan umat manusia. Jadi kegaiban pun tidak akan menghentikan imamah atau keberlangsungan imamah. Mungkin sebagian bertanya, apa manfaatnya pemimpin kalau gaib? Ya, ini kita jawab sederhana saja ya, bahwa siapa yang bilang bahwa kegaiban itu menghalangi manfaat? Para malaikat ini yang dari sejak awal penciptaan itu bertugas menjalankan berbagai macam perintah Allah di alam keberadaan ini, mereka pun gaib. Kita tidak pernah melihatnya, tidak pernah mengenalnya. Tapi semua tugas-tugas terlaksana oleh para malaikat di balik tirai, dari balik tirai kegaiban, seperti umpamanya Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa. Meskipun orang tidak pernah melihat Israel, tapi manusia silih berganti meninggal karena dicabut nyawanya oleh Israel. Jadi kegaiban tidak menghalangi kerja dan tugas. Dan kemudian ada kalanya sesuatu yang rahasia itu lebih bisa memberikan manfaat
Contoh umpamanya, ada gerakan-gerakan tertentu ketika gerakan ini adalah gerakan yang dimusuhi oleh katakanlah sebuah pemerintah. Gerakan-gerakan itu bisa berjalan ketika secara underground atau secara rahasia, tidak diketahui siapa pemimpinnya atau di mana pemimpinnya. Ya, pergerakan ini berjalan meskipun katakanlah penguasa tidak mengenal siapa pemimpinnya. Justru dengan tidak dikenal ini, maka mereka dengan leluasa mampu menjalankan berbagai macam tugas-tugasnya atau perjuangannya. Justru kalau diketahui malah gampang untuk dibidik dan gampang untuk ditangkap umpamanya seperti itu. Jadi tidak setiap yang rahasia itu buruk. Ada kalanya hal-hal itu ketika dia rahasia justru semakin menakutkan, semakin tidak diketahui geraknya. Bahkan penguasa tanpa menyadari akhirnya ternyata mereka sudah menguasai semua tempat secara rahasia. Dan bahkan kerahasiaan ini pun dipakai oleh negara-negara. Setiap negara itu pasti punya agen-agen rahasia. Justru sengaja dirahasiakan. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ketahuan nanti tidak bisa bekerja, tidak bisa memberikan manfaat. Dan justru yang paling ditakuti dari negara yang kuat dan maju itu adalah agen-agen rahasianya. Jadi justru sesuatu yang bersifat rahasia itu lebih menakutkan dan lebih mudah mereka menjalankan berbagai macam aktivitasnya. Jadi tidak setiap kegaiban itu adalah sesuatu yang buruk atau kehilangan fungsi. Kemudian juga ada pembahasan yang seperti ini, umpamanya bertanya, dunia ini sudah seperti ini, sudah terbagi dalam negara-negara. Ada banyak negara-negara yang maju, punya kekuatan dan lain sebagainya. Apakah mungkin satu orang menurut keyakinan kalian, wahai pengikut Ahlul Bait, satu orang menurut kalian yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'ad dzulman wa jawra? Masa mungkin satu orang ini mampu untuk merubah tatanan dan memenuhi dunia dengan keadilan? Emang siapa dia? Mungkinkah hal yang seperti itu terjadi? Nah, saya akan berikan contoh yang sederhana. Contoh itu adalah yang sekarang ini sedang melanda dunia. Ada satu virus, namanya virus corona. Kecil, tak terlihat. Ya. Satu virus ini ternyata dia mampu merubah tatanan dunia dari barat sampai timur. Seluruh hal berubah hanya karena satu virus ini. Padahal virus ini bukan makhluk yang berakal. Nah, kalau satu virus saja ya, bisa merubah tatanan dunia, bagaimana dengan seorang hujjatullah? Maka jauh lebih mungkin seorang manusia yang dapat ta'yid ilahi, dapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia punya kemampuan yang lebih besar daripada sekedar virus. Kalau virus saja itu mampu merubah tatanan dunia, ya, dari masalah sosial, politik, ekonomi, semua berubah. Apalagi seorang manusia berakal yang mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala atau bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada juga yang mengkritik masalah kalian meyakini seorang manusia yang umurnya lebih dari 1000 tahun. Ya, sebenarnya ini bagi orang yang percaya pada Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, sebenarnya umur panjang bukan masalah. Nabi Nuh saja itu masa dakwahnya 950 tahun masa dakwahnya. Artinya boleh jadi masa hidupnya jauh lebih panjang daripada itu. Artinya seorang yang beriman seharusnya sudah tidak bertanya, mungkinkah seorang manusia itu berusia lebih dari 1000 tahun? Tidak usah jauh-jauh lah, kita melihat tanaman-tanaman dan pohon-pohonnya. Ada tanaman-tanaman yang usianya cuma seminggu, sebulan. Tapi kita temukan ada tanaman yang usianya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun dan masih hidup. Atau mungkin ada cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya ada yang durasinya pendek. Dia hanya bisa menyala sekitar 10 menit atau 1 hari, 2 hari. Tapi kita melihat ada cahaya seperti matahari yang kita tidak pernah melihat matahari itu padam. Jadi sebenarnya orang yang percaya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan melihat apa yang terjadi di alam semesta ini, dia bisa mengambil banyak pelajaran bahwa bukan hal yang besar masalah seseorang itu umurnya bisa lebih dari 1000 tahun. Itu hal yang mungkin terjadi dan
Bahkan di alam semesta ini ada bukti-buktinya. Nah, adapun tujuan asli atau tujuan utama daripada Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif, tujuan utamanya adalah sesuatu yang sakral. Yamla'ul ardo qistan wa adalah. Jadi dia akan memenuhi dunia ini dengan sebuah nilai keadilan dan nilai kebijaksanaan. Ini menarik. Jadi dia bukan memaksakan agama, enggak. Tapi dia menegakkan keadilan. Dan ini dalam literatur baik Ahlus Sunnah maupun Syiah. Jadi tujuan utama dari insan ilahi ini adalah menegakkan keadilan. Yamla'ul ardo qistan wa adla kama muli'at zulman wa jawra. Nah, setelah berlangsung waktu sekian lama dari kegaiban ini, tentu orang-orang yang beriman itu dia akan percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, seperti ayat yang saya baca tadi. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Artinya orang mukmin dia selalu yakin seyakin-yakinnya bahwa pewaris hakiki bumi ini adalah orang-orang yang soleh. Nah, terkait dengan kapan munculnya sosok ini, dalam riwayat itu ada beberapa alamat. Ada alamat-alamat yang disebut dengan alamat al-hatmiyah, ada alamat yang al-ghair al-hatmiyah. Alamat-alamat yang hatmiyah adalah tanda-tanda yang harus terjadi, baru kemudian Al-Mahdi akan muncul. Nah, tentu teman-teman sudah banyak membaca, saya hanya akan deret singkat saja, tapi ada poin tertentu yang hendak saya bahas. Di antaranya adalah sebelum kemunculan Al-Mahdi itu ada munculnya As-Sufyani, ada Al-Khurasani, ada Al-Yamani, ada pembunuhan An-Nafsuz Zakiyah. Nah, tapi di antara tanda ini ada tanda yang namanya suara langit. Jadi An-Nida As-Samawi. Sayyid Hasan Nasrullah dalam salah satu pembahasannya ketika berbicara tentang masalah Mahdawiyah, dia katakan bahwa kita tidak perlu terlalu berspekulasi tentang siapa Sufyani, siapa Khurasani, siapa An-Nafsuz Zakiyah, siapa Al-Yamani, karena ada banyak peristiwa terjadi. Orang mengira bahwa itu Sufyani, ternyata bukan. Orang mengira itu Khurasani, ternyata bukan. Artinya seringkali penerapan terhadap figur-figur tertentu tentang hal-hal yang dikatakan sebagai tanda kemunculan Al-Mahdi seperti As-Sufyani, Al-Khurasani, seringkali kita salah. Jadi kita tidak perlulah berspekulasi untuk sibuk siapa sih Sufyani itu, siapa sih Khurasani itu, tidak perlu. Bahwa kita cukup tahu bahwa akan ada Sufyani, akan ada Khurasani, akan ada Yamani, akan ada pembunuhan An-Nafsuz Zakiyah. Tapi dari semua tanda itu yang tidak mungkin kita silap adalah bahwa akan ada suara dari langit. Nah, suara dari langit ini dikatakan bahwa semua orang akan mendengar dalam berbagai macam bahasa yang mereka pahami. Sampai dikatakan orang yang sedang berdiri akan duduk, yang sedang duduk akan berdiri, yang tidur akan bangkit, dan lain sebagainya. Artinya suara ini akan menggema dan didengar oleh seluruh umat manusia, dan itu sebagai tanda dari langit. Nah, jadi kita tinggal tunggu tanda itu saja, tanda yang tidak mungkin dua kepala berbeda pendapat. Nah, yang paling penting adalah bahwa apa yang menjadi tugas kita di masa kegaiban dan di masa penantian ini. Ini yang seharusnya menjadi menjadi pembahasan kita. Artinya sebenarnya buat orang yang beriman, kehadiran Imam Mahdi atau kegaibannya tidak masalah. Jadi seseorang itu ketika dia beriman, imannya itu bersifat mutlak. Iman itu tidak akan goyah apakah imamnya gaib atau imamnya hadir. Ada banyak bukti bahwa orang-orang yang hidup bersama Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata mereka tidak mungkin meraih iman, malah memerangi dan memusuhi Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak orang yang terpisah jauh dari masa Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mampu mencintai Ar-Rasul, mampu meneladani dan menjadikan Rasul sebagai uswah. Jadi sebenarnya bagi orang yang beriman, hadir atau tidak hadirnya imam itu, gaib atau hadirnya imam itu tidak masalah. Tentu ketika gaib ada tugas-tugas
tersendiri, dan ketika hadir juga ada tugas-tugas tersendiri bagi umat terkait dengan pemimpinnya. Nah, karena sekarang pemimpin kita ini gaib atau imam kita ini gaib, maka tugas utama kita adalah menantinya. Dan kita pengikut Ahlul Bait, alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah, kita mengenal sudah. Seluruh pengikut Ahlul Bait sepakat siapa Al-Mahdi itu, Muhammad bin Hasan Al-Askari. Lahir pada 15 Sya'ban 255 Hijriah. Nah, lihat kita sekarang ini memperingati hari kelahirannya. Ini pengikut Ahlul Bait punya kelebihan di bidang ini. Artinya mereka sepakat dan mereka satu suara bahwa imam kita itu adalah Fulan bin Fulan. Lahir pada tanggal ini, di bulan ini, di tahun ini, dan setelah mengalami kegaiban sukro, sekarang mengalami kegaiban kubro, dan kita menantinya. Kapanpun dia datang, kita akan menyambutnya. Jadi tugas utama kita di era kegaiban adalah menantinya. Yang menarik untuk kita bahas, kita menanti apa sih? Ketika kita menanti Al-Mahdi, ternyata Al-Mahdi itu tujuan utamanya seperti yang kita bahas tadi adalah memenuhi dunia dengan keadilan. Jadi setiap penantinya berarti orang ini orang yang merindukan keadilan. Nah, kalau penanti sejati, maka dia adalah harus orang yang cinta pada keadilan. Karena yang dia tunggu itu tidak punya tujuan lain kecuali menegakkan keadilan. Karenanya penanti sejati adalah orang-orang yang berusaha menghiasi dirinya dengan nilai-nilai keadilan, dengan nilai-nilai kebenaran, dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak, dengan ketakwaan, dengan kewaraan. Dalam riwayat dikatakan falyantadhir bil wara'. Apakah nanti Anda akhirnya sempat menemui beliau atau tidak? Anda akan selamat ketika Anda menantinya dengan kewaraan, dengan ketakwaan. Dan kita menghidupkan nilai-nilai yang hendak ditegakkan oleh beliau. Jadi semampu kita harus berjalan di jalan keadilan. Karena yang kita nanti ini bukan sosok lain kecuali sosok yang yamla'ul ardha qistan wa adla kama muli'at zulman wa jawra. Jadi itulah hakikat daripada keimanan kita pada pemimpin yang gaib, yang tidak lain adalah Al-Hujjah Al-Qa'im, Sahibul Asri waz Zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Dan sebenarnya kegaiban ini dari satu sisi perlu kita syukuri, karena ketika beliau datang maka beliau akan menegakkan keadilan. Artinya boleh jadi kesempatan orang untuk bertobat itu sudah tertutup. Justru dipanjangkan masa kegaiban ini supaya banyak orang yang selamat. Supaya banyak orang yang masih punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Karena ketika Al-Mahdi nanti hadir, maka beliau akan menegakkan keadilan dengan penuh ketegasan. Dan orang-orang yang belum sempat membersihkan dirinya, belum sempat bertobat, maka ada sesuatu yang buruk yang akan menimpa mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi dari satu sisi memang kita kehilangan seorang imam, tapi di sisi lain sebenarnya ini adalah nikmat dari Allah, yaitu nikmat kesempatan agar generasi dari generasi mendapat kesempatan yang banyak untuk memperbaiki dirinya. Karena ketika beliau datang, maka semua akan beliau selesaikan. Dan kita tetap selalu mendoakan agar Allah mensegerakan kemunculan beliau, dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi pengikut setianya, atau kita setidaknya diterima sebagai pengikutnya. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan dalam rangka kita memperingati kelahiran Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. As'adallahu ayyamakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.